Di antara keutamaan puasa yang pertama, orang yang puasa akan masuk pintu surga lewat pintu puasa. Jadi di akhirat itu ada namanya Rayyan, pintu Rayyan. Ini pintu khusus diperuntukkan untuk orang yang berpuasa, dibukakan. Yang tidak berpuasa tidak bisa lewat situ, terutama puasa Ramadan. Yang kedua, keutamaan puasa, Allah jadikan puasa mereka benteng yang sangat kokoh dari api neraka. Jadi puasa ini adalah benteng yang sangat kokoh dari api neraka dan menjadi penghalang yang menjaga orang yang melaksanakannya itu puasa. Jadi puasa ini adalah benteng yang sangat kokoh dari api neraka. Selagi bentengnya itu tidak dibocorkan, tidak dipolongoan, tidak dilubangi. Tidak dilubangi. Dengan apa? Dilubanginya dengan dusta, dengan ghibah, dengan maksiat, ya. Kita ini 15 hari sudah kita lewat. Nah, 15 hari lagi kurang lebih ke depan atau 14 hari kita jaga nih puasa nih, ya. Jangan sampai kita bolongi puasa kita dengan apa? Dusta, dengan ghibah, ya, menceritakan keburukan orang lain. Jangan, belajarlah, ya, biar ada nilai puasanya itu, supaya benar-benar puasanya ini menjadi benteng yang kuat, ya, yang kokoh dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, as-siyamu junnatun minan nar. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Jadi puasa itu adalah perisai dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, seperti perisainya salah seorang dari kalian dari peperangan. Dengan catatan malam yakhrikha bikadzibin au ghibah, selagi tidak membolongi itu perisai dengan dusta atau ghibah atau dengan kemaksiatan, baik ucapan atau ya, jaga tuh maksiat, ya, usahakan. Mungkin hari-hari kemarin kita enggak lulus, nah ini hari ke depan harus berusaha untuk lulus. Jangan sampai kita lakukan maksiat, baik maksiat ucapan atau maksiat pekerjaan. Kemudian keutamaan puasa, Allah jadikan bau mulutnya lebih wangi daripada minyak misik, ya. Itu jadi sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah katakan, ya, Rasul mengatakan lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Saking Allah ridhoi, ya. Kemudian Allah jadikan bagi puasa, orang yang berpuasa diberikan dua kegembiraan.
Kegembiraan yang pertama ketika berbuka, kegembiraan yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin gembira nanti ketika mati, ya, maka laksanakan puasa, terutama Ramadan. Kemudian Allah jadikan di dalam puasa kesehatan dan obat dari segala penyakit. Tuh, hayang cager, hayang jag-jag sing getol. Puasa lain Ramadan wungkul. Bukan hanya bulan Ramadan, luar Ramadan, Senin Kemisnya amalkan. Insya Allah menjadi obat dari segala penyakit, asal puasanya pakai sunnahnya, pakai adabannya, ya. Kalau kita puasanya betul-betul mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka puasa itu menjadi obat dari segala penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Ini kedua-duanya berbahaya. Penyakit batin zahir berbahaya, apalagi penyakit batin, penyakit hati itu lebih berbahaya. Nah, cara pengobatannya dengan berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, sumu tasihhu. Sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, niscaya sehat kalian. Tuh gitu ari hayang yang cager teh, ya. Mun urang loba penyakit loba ya, puasa agara, insyaallah cager. Ya, asal benar puasana, melakukan sunnah-sunnahnya dan adab-adaban di dalam puasa. Tentu rukunnya, wajibnya dilaksanakan, yang membatalkannya dijauhi, ya, dan disempurnakan dengan adab-adaban dan sunnah-sunnah puasa. Itu pasti akan terjadi sehat, ya. Badan kita sehat, hati kita sehat. Kalau orang hatinya sehat, hidupnya akan selalu bersyukur. Hidupnya akan selalu bahagia, ya. Kenapa? Karena hatinya sehat. Tapi kalau orang hatinya sakit, hidupnya selalu susah. Ya, pangita jeung susah, rek lebaran pangina jeung susah. Aduh susah yo, can kabeli anu, itu susah. Padahal teu fardu ain, cantang tu fardu ain teh nu kudu dibeli teh. Bahkan kadang-kadang teu wajib-wajib acan gitu. Jadi kalau orang hatinya sehat, akan hidupnya bahagia, ya. Lapang hatinya, terang hatinya. Itu berkah puasa. Jadi salah satu daripada kemanfaatan puasa, menjadi obat dari segala penyakit dan menjadi kesehatan. Ya, kalau kita ingin sehat, belajar. Dari seminggu puasa tiga hari, Senin, Kemis, Jumat. Harusnya seperti itu seminggu tuh. Lain blong we kabeh eueuh puasaan. Ieu mah blongnya, ya. Daya remna ieu mah blong we tulis saminggu teh. Ai kedahna mah saum, puasa di dalam satu minggu puasanya 3 hari, berarti sisanya 4 hari. Loba puasana loba henteu. Entena sebenarnya mah ngan urang masuk hitungan wae da kahadean teh, ya. Harusnya seperti itu, nanti sehat badan kita, dan itu bisa menjadi obat penyakit-penyakit yang ada pada diri kita, ya, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Kemudian Allah jadikan orang-orang yang berpuasa dijauhkan dari api neraka, dijauhkan mukanya dari api neraka. Yakni mata orang tersebut tidak akan melihat tempat-tempat
neraka kelak di akhiratnya. Dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Kemudian orang-orang berpuasa itu dikatakan orang-orang yang sabar. Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pastinya Allah akan penuhi orang-orang yang sabar pahala mereka tanpa hitungan. Jadi Allah berikan pahala orang-orang yang sabar itu tanpa hitungan. Bukan 1, bukan 100, bukan 1000, tidak terhitung. Tanpa ada hitungan lagi. Saking besarnya itu pahala puasa. Nah, as-sabirun di sini sebagian ulama mengatakan yakni as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Ya, kita ini sedang puasa sekarang, sabar, nggak makan, nggak minum, sabar. Ya, nah ini mudah-mudahan pahalanya berlipat ganda dan tidak terbatas terhitung. Amin. Kemudian keutamaan puasa, segala keadaannya dituliskan ibadah dan taat. Segala keadaannya dituliskan ibadah dan taat. Sampai-sampai diamnya saja, diam. Orang yang berpuasa, diam, tidak berucap, itu diberikan pahala tasbih. Bahkan tidurnya, sedang pada tidur tuh anak-anak ya, ngantuk. Itu sedang dicatat ibadah. Ngan lamun urang rek kulem niatan Gusti abdi kulem teh keur bekel ibadah ngarah ke peuting nyaring lain ke peuting hees deh. Lain ke peuting tibra wae tibra wae gitu. Siga tuh wiraha deui nyaring teh nya tibra wae. Niatan diniati kalau kita tidur siang ya niat. Ya Allah, saya tidur ini untuk bekal ibadah agar nanti malam saya bisa melaksanakan kuat ibadah ya gitu. Kemudian doanya mustajab, amal kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian lagi bagi orang yang berpuasa ya ada waktu doa mustajab, yaitu ketika akan berbuka puasa. Lisaimi inda iftari da'watun mustajabah, kata Rasulullah SAW. Bagi orang yang berpuasa ketika akan berbuka, nah di situ banyak doa. Perbanyak doa, terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa sallimhu minna waj'alhu mutaqabbala. Allahumma waffiqna lis-siyam wa ballighna fihil qiyam wa a'inna alaihi wan nasu niyam wa adkhilnal jannata bisalam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya azim ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir lidzanbal azim fa innahu la yaghfiru dzanbal azim illal azim. Gitu saja mereka buka teh ngadoa di dinya gedar ngadoa. Itu waktu ijabah doa. Kartos dan ngobrol lain nongkrong ya. Ulah lebar. Ini waktu mustajab sebelum berbuka. Ulah ngararobrol teu pararuguh meme buka teh sok ngadoa di dinya, tamplokeun doa ka Gusti Allah. Ya. Lisaim inda iftarihi da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa ketika dia akan berbuka puasa di situ doa mustajab. Nah, yang barusan tuh baca sebelum ya minimal setengah jam sebelum
buka puasa. Doa sama anak-anak, keluarga doa. Ibu-ibu bari masak, bari ngadoa gitu. Ya Allah, jembarkeun rezeki teh lebaran. Pokoknya mah anu maslah. Ya Allah, papan kesehatan. Ya Allah, sarolehkeun. Ya Allah, gitu. Kuatkeun iman Islam. Berdoa. Ya, rek pakai bahasa Sunda gitu nanaon. Ya, utamana nyunkeun di hampura eta utama nama. Yang paling utama kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan ampunan dosa. Kemudian kita mohon kepada Allah masukkan ke dalam surga. Allah selamatkan dari neraka. Nah itu yang paling utama. Ya itu tadi kalimat asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Jadi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan akhir umur kita husnul, dosa kita diampuni oleh Allah, di akhiratnya masuk selamat dari neraka. Nah itu usahakan perbanyak doa. Kemudian bagi orang yang memberi buka puasa, meskipun hanya satu butir kurma, suap roti, atau satu teguk air, mendapat pahala puasa. Bahkan hadis Rasulullah SAW, man fattara sha'iman fi Ramadan min kasbin halal sallat alaihil malaikatu layali Ramadan kullaha. Siapa orang yang memberi buka, memberi tajil kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari usaha yang halal, dengan catatan dari usaha yang halal, maka para malaikat memohonkan ampun untuk orang tersebut pada seluruh malam-malam Ramadan. Seluruh malam-malam Ramadan malaikat memohonkan ampun untuk orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa. Tuh usahakan ulah kakantun sok masihan tajil. Urang meser naon korma sawadah bagikeun. Cenah tajil pakai korma. Gitu usahakan ya. Yang ada rezeki usahakan, jangan tertinggal. Nah pahalanya para malaikat Allah selama malam Ramadan semuanya itu malaikat memohonkan ampun untuk orang tersebut. Tuh orang jadi menang hampura ti Gusti, dipangmentakeun hampura lagi ku para malaikat seluruh malam Ramadan. Wasafau Jibril Lailatul Qadar, dan orang tersebut akan disalami oleh malaikat Jibril pada Lailatul Qadar. Bakal sasalaman jeung malaikat Jibril dina malam Lailatul Qadar. Siapa orang wa man safau Jibril taktsuru dumu'uhu wa yargulbuh. Siapa orang yang disalami oleh malaikat Jibril, maka banyak menetes air matanya dan hatinya menjadi lembut. Yang tadinya keras hatinya lembut. Itu berkah apa? Berjabatan dengan malaikat Jibril. Ini dengan sebab apa? Memberi buka kepada yang berpuasa. Usahakan jangan tertinggal. Kemudian puasa ini akan menolong, menjadi syafaat, menyafaati kepada orang yang berpuasa kelak di akhirat. Ini jadi amalan puasa ini, nanti puasa ini akan menolong orang yang berpuasa kelak di akhiratnya. Kemudian puasa ini pembersihan jasad, ya. Pembersihan jasad ini harus dibersihkan dengan puasa. Dan puasa ini menjadi sebab diampuni dosa. Puasa menjadi sebab diampuni dosa, dan puasa menjadi sebab kafarah, penghapusan dosa. Ya,
penutup dosa, penghapusan dosa dengan puasa. Itu salah satu keistimewaan puasa, terutama puasa Ramadan. Maka usahakan, apalagi sebentar lagi kita sudah setengahnya ya, setengah main ya teh. Geus setengah main teh naon teh? Geus dieusian naon teh setengah main teh? Hadena jeung gorengna loba mana? Tah kade ya. Nah, ini andai kata kita tidak maksimal ya, setengah yang kemarin, yang awal, sekarang niatkan akan memaksimalkan gitu ti ayeuna niatan. Kan niat heula atuh, niatkeun heula bade maksimal ti ayeuna ya, memaksimalkan di dalam segala kebaikan, terutama kebaikan zahir dan batin, dan menjauhi segala larangan Allah zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita sekalian, diberikan oleh Allah kekuatan, taufik, hidayah di dalam melaksanakan segala perintah Allah, terutama puasa Ramadan, dan menjauhi segala larangan Allah zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji wal ma'ab.